Pusing, Sintayong jadi cedera jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Plus minus tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Erick Thohir ungkap butuh dana 800 miliar untuk keperluan timnas Indonesia. Bocor, ini pemain Liga 1 yang dipanggil Sintayong untuk timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dijamin sedang pusing sebab bek andalannya Jay Itzes mengalami cedera saat klub Venezia FC tandang ke markas Fiorentina di pekan kedua Liga Italia. Jay Itzes tampil sebagai starter dalam laga yang digelar di Stadion Artemio Franchi tersebut. Kesempatan tampil sebagai starter tidak disia-siakan bek 24 tersebut. Mentas sebagai bek tengah dalam pola 3-4-3, pemain bertinggi 190 cm ini tampil tangguh. Secara statistik, Jay Itzes juga menonjol. Ia tercatat 3 kali melakukan clearance dan 1 kali memotong umpan pemain lawan. Jay Itzes mencatatkan 50 sentuhan dan akurasi umpannya mencapai 96%. Sayangnya, petaka menimpa Jay Itzes pada menit 68. Ia ditarik keluar dari menit tersebut setelah berbenturan dengan penyerang Fiorentina Moussaken. Sebelumnya, Jay Itzes beberapa kali juga terlihat memegangi kakinya karena kram. Sekarang harapannya Jay Itzes tidak mengalami cedera serius. Tenaga pemegang 3 caps bersama timnas Indonesia itu sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Terlebih, Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen melawan timnas Arab Saudi karena alasan yang berbeda. Jordi Amat cedera dan juga dipastikan absen melawan Australia pada 10 September 2024, sementara Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu dan baru dapat dimainkan melawan Australia. Di sisi lain, Sintayong juga enggan memanggil Elkan Bagot yang sejatinya dalam kondisi bugar. Menarik menanti respon yang diambil Sintayong menyikapi masalah yang satu ini. Pelatih timnas senior Sintayong tidak menyertakan nama Elkan Bagot dalam skuad yang akan bertanding melawan Arab Saudi dan Australia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu tentu saja menimbulkan beberapa dugaan dari publik sepak bola tanah air, termasuk kemungkinan hubungan yang tidak harmonis antara Sintayong dengan Elkan Bagot. Untuk melawat ke kandang Arab Saudi, Sintayong memboyong memanggil 26 pemain tanpa ada nama Elkan Bagot. Pengamat sepak bola nasional, Kasih Budi Handoyo mengatakan ada 2 hal penting yang muncul dari keenggaan Sintayong memanggil Elkan Bagot. Budi menilai absennya Elkan Bagot akan menjadi sebuah kerugian karena peran Elkan Bagot di pertandingan sebelumnya sangatlah penting. Budi pun menyebutkan jika dilihat dari sisi non-teknisnya akan membuat lawan-lawan Indonesia sedikitnya kena mental, karena pemain belakangnya mempunyai reputasi bagus di Liga Inggris. Terkait tidak dipanggilnya Elkan Bagot, tentu ini menjadi sebuah kerugian karena perannya Elkan Bagot di klub Liga Inggris sebenarnya progresnya sangat bagus. Begitupun di pertandingan-pertandingan sebelumnya bersama timnas Indonesia, kata Kasih Budi Handoyo. Namun, Kasih menegaskan nasi sudah menjadi bubur, apalagi pelatih Sintayong sendiri sudah memastikan bahwa Elkan Bagot tidak masuk dalam skuad kali ini. Terlepas dari persoalan non-teknis, saya pikir itu adalah haknya pelatih. Yang penting Sintayong harus benar-benar menyiapkan pemain pengganti yang akan menempati posisi yang sama dengan Elkan Bagot. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan pihaknya butuh dana 800 miliar untuk berbagai keperluan timnas Indonesia. Hal itu membuat federasi cukup terbuka untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Erick menjelaskan saat ini sedang berupaya membuat skuad Garuda dapat bersaing dengan sepak bola dunia. Ia pastikan untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut membutuhkan modal yang besar. Kami memerlukan dana, saya perlu sampaikan kalau mau timnas Indonesia cukup disegani, persiapannya harus jangka panjang, butuh dana 500-800 miliar per tahun, kata Erick Thohir. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN ini menekankan nominal 800 miliar tersebut hanya untuk timnas Indonesia, tidak termasuk Liga. Persoalan itu akan berusaha diatasi pihaknya agar berbagai program tim berjalan maksimal. Lebih lanjut,
Erik kembali menguatkan komitmen PSSI yang berusaha dapat profesional dan mandiri dalam pengelolaan keuangan. Jadi, mereka tidak hanya bergantung tangan dari bantuan pemerintah saja. Kemarin, alhamdulillah pemerintah sudah kasih bantuan 120 miliar untuk persiapan pemusatan latihan jangka panjang Timnas U17, U20 Putri Senior dan lainnya, ujar Erick Thohir. Kebutuhan ini di luar liga dan lain-lain ini masih berfokus ke timnas, makanya kami coba cari dana, kata Erik. Kami tidak menutup mata jika memang ada banyak pihak yang bisa membantu sponsor dalam skala yang lebih besar lagi, tungkas ex-presiden Inter Milan itu. Sesuai komitmen PSSI ini tidak tergantung kepada pendanaan pemerintah saja, pihak swasta juga terlibat, tandasnya. Daftar nama-nama pemain dari Liga 1 yang dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia sudah mulai terlihat. Mayoritas pemain-pemain tersebut merupakan wajah-wajah lama di Timnas Indonesia. Sebelumnya, Sintayong dipastikan akan memanggil 26 pemain ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Meski begitu, sampai saat ini Sintayong belum juga mengumumkan daftar pemain tersebut. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan dari 26 pemain itu, 12 nama diantaranya berasal dari klub Liga 1. Sisanya 14 pemain lainnya merupakan pilar Timnas Indonesia yang sedang berkarir di luar negeri. Sumarji juga tidak menyebutkan kapan Sintayong mengumumkan secara resmi skuad Timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Meski demikian, para pemain tersebut terutama dari Liga 1 diminta berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024. Adapun Sintayong resmi memanggil 7 pemain Liga 1 untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Rizky Ridho. Itulah berita seputar Timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.